Mengawali tahun pelajaran 2020-2021, seluruh peserta didik wajib mengikuti kegiatan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang akan berlangsung mulai tanggal 13 sampai dengan 16 Juli 2020. MPLS tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena harus dilakukan secara daring ataupun online. Meski demikian, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Justru dengan adanya pandemi COVID-19 ini menuju adaptasi kebiasaan baru, kita harus bisa lebih kreatif dan inovatif menghadapi tantangan teknologi abad 21. Maka saya, Abdul Rahim SPDI, Kepala SMK Megabangsa, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, membuka kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dan awal pembelajaran tahun 2020-2021. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memandaikan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat pagi semuanya. Oke, ketemu lagi dengan saya Pak Mubarak dan kita akan vlog suasana lingkungan di mana sekolah ini terus. Dan perlu kalian lihat di sebelah kiri kamera ini ada ruangan Bapak Kepala Sekolah SMK Megabangsa yaitu Bapak SPDI. Nah, kemudian dari ruangan di dalam kita lihat ada ruangan guru atau pakai Kepala Megabangsa. Dan di sebelah kanan kamera ini ada ruangan ULM, multimedia. Oke, dan masih banyak ruangan di samping ruangan ULM. Oke guys, ini ruangan guru dan kita akan mencoba untuk ke atas. Yuk, mari saksikan. Nah, ini ruang guru, Dewan Guru dari SMK Megabangsa. Alhamdulillah guru dari SMK Megabangsa ini berkembangkan di bidangnya masing-masing. Oke, yuk. Kita lanjut naik ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini kita akan melihat beberapa ruangan yang dimana paling sentral itu ruangan tata usaha, di mana Kepala TU SMK Megabangsa bertugas di ruangan ini, dan di samping kanan kamera ada ruangan 11 multimedia, di sampingnya ada ruangan 11 TAJ, dan boleh kita lihat lorong lantai 2 ini yang sangat luas, bisa untuk bercengkrama pada saat istirahat dimulai. Nah, di sini ruangan 11 OTKP SMK Megabangsa perlu dilihat. Nah, ini suasana ruangan di kelas SMK rapi dan nyaman. Oke. Yuk. Kita lihat ruangan di lantai 2 ini. Ada ruangan 12 TKJ, 12 multimedia, dan ada 12 AP. Cukup banyak.
banyak ruangan ya, lantai 2. Dan ada ruangan UKS. Oh iya, sempat lupa saya. Di sini lantai 2 juga ada fasilitas ruangan UKS di SMK Bangsa. Jadi jangan takut ketika ada sakit atau apa, kita sudah melengkapi ruangan UKS dengan peralatan yang sedia. Yuk, kita kepoin di lantai 3. Itu dia, lumayan cukup kuat tenaga. Karena memang lantai di SMK Bangsa ini cukup banyak. Sudah kau masukin ruangnya habis. Oke, kita lihat ini suasana di lantai 3 SMK Bangsa, yang dimana ada ruang administrasi perkantoran. Perlu kita lihat suasana di dalam ruangan cukup rapi ya. Dari ruangan praktek administrasi perkantoran ini SMK Bangsa. Oke, yuk kita tutup kembali. Masuk ke ruangan perpustakaan dan ruangan OSIS di SMK Bangsa. Bisa dilihat. Oke, ya. Dan di sana depan kameranya ada ruangan BPW. Lanjut kita lihat ruangan selanjutnya. Di sini ada ruangan PKJ. Karena ruangan ini tempat perakitan jaringan dan komputer. Tempatnya praktek para jurusan PKJ di SMK. Yuk. Kita tutup ya. Oke, kita naik ke lantai 4. Ya, lantai terakhir. Ya, kita sudah sampai di lantai 4. Lihat suasananya, di sini masih kemungkinan ada penambahan ruangan baru. Sudah direncanakan. Kita akan membuat lab dan fasilitas lainnya yang belum dari. Dan ini ada ruangan praktek dari multimedia. Ya. Ini suasana ruangannya masih banyak komputer dan rapi dan sensor yang mumpuni sana, sensor pusat dan lain-lain yang bersoal untuk pembuatan desain, animasi dan video. Yuk kita lihat keluar. Oke, sekian dari saya. Vlog yang telah kita laksanakan mulai dari bawah sampai dua dan tiga, dan alhamdulillah mudah-mudahan penonton sudah bisa menjiwai ya bagaimana kita merasakan berada di lingkungan SMK Mega Bangsa ini. Pastinya akan sangat nyaman, asik dan menyenangkan. Mungkin saya Fakhrul Barok menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta MPLS tahun pelajaran 2020-2021, saya ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara pada kali ini. Saya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Mega Bangsa, akan menjelaskan tentang K13 itu apa. Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penilaian dalam K13. Dalam K13 ini kita memiliki yang namanya kebijakan umum penilaian, yang mana setiap landasan penilaian itu berisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, PP Nomor 32 Tahun 2013,
Permendikbud nomor 54 tahun 2013 sampai dengan Permendikbud nomor 81A tahun 2013. Prinsip dan pendekatan penilaian, yang pertama itu ada prinsip, yang kedua ada pendekatan. Di dalam prinsip ini kita memiliki yang namanya ada syahih, objektif, adil, terpadu, ekonomis, transparansi, menyeluruh, sistematis, akuntabel, dan edukatif. Dan dalam pendekatan ini juga ada 4 acuan, yang mana yang pertama itu ada PAK, penilaian acuan kriteria, yang mana di situ terdapat KKM, baik itu KKM pengetahuan dan KKM sikap. Karakteristik penilaian di sini ada 5. Yang pertama itu belajar tuntas, otentik, berkesinambungan, berdasarkan acuan kriteria, menggunakan teknik penilaian variasi. Yang mana jenis penilaian itu ada banyak. Nanti setiap murid itu akan berbeda. Yang pertama itu ada penilaian otentik, penilaian diri berbasis portofolio, baik itu UTS, UAS, sampai juga ujian tingkat kompetensi maupun tingkat mutu nasional. Dalam jenis penilaian ini juga ada banyak pelaku, yang mana mereka itu memberikan nilainya. Yang pertama itu ada guru, yang kedua siswa, dan juga sekolah, yang mana pemerintah yang mewakili. Sistem penilaian K13 itu ada 4. Yang pertama itu adalah ujian tingkat kompetensi, yang mana itu dilaksanakan di kelas 12 atau kita menyebutnya itu UKK. Yang kedua itu penilaian diri. Yang ketiga penilaian otentik, penilaian project, dan ulangan harian. Jadi kita bukan hanya mempelajari tentang apa materi yang ada di kelas, tapi juga kita memiliki project atau tugas-tugas yang harus kita selesaikan, baik itu berupa film, video, gambar, ataupun yang lainnya. Dalam ruang lingkup penilaian ini ada 3, yang mana itu ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Yang mana kalian mungkin pengetahuan kalian bagus, keterampilan kalian bagus, tapi sikapnya jelek. Itu akan menentukan bahwa kalian bisa tidak naik kelas. Tapi jika sikap kalian baik, pengetahuannya baik, dan keterampilannya agak kurang, tapi kalian juga masih bisa naik kelas. Jadi 3 poin ini tuh berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Dalam penilaian ini kita bisa melihat yang mana ada 2, proses dan hasil. Di proses ini ada informal dan formal. Di informal ini adalah komentar guru terhadap jawaban dan pertanyaan komentar siswa. Di formal ini adalah kegiatan yang disusun secara sistematis dengan tujuan untuk membuat simpulan tentang kemajuan peserta didik. Jadi guru itu juga tidak akan melihat kalian secara nilai, tapi kemampuan, yang mana kemampuan itu harus ada peningkatan. Kalau kita seperti kita main game itu ada levelnya, ada level 1, level 2, dan level 3. Dan sikap yang dinilai itu ada 2, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang mana kompetensi inti itu ada bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dan kreatif. Nah, teknik dan instrumen penilaian dari sikap itu ada 4, yang mana itu yang pertama observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Nah, contoh instrumen penilaian sikap ini seperti ini, yang mana ada 4, dari observasi, lalu kita menilai diri kita masing-masing. Lalu timbullah permasalahan dari jurnal, yang mana jurnal itu akan menentukan penilaian antar peserta didik. Nah, di lembar penilaian diri ini juga ada namanya sikap jujur. Yang pertama itu ada nama peserta didik, kelas, materi pokok, sama tanggal, yang mana itu menentukan
Saya tidak menyontek pada saat mengerjakan ulangan. Saya menyalin karya orang lain. Saya melaporkan kepada yang berwenang jika menemukan barang. Saya berani mengakui kesalahan yang saya lakukan, dan saya mengerjakan soal ujian tanpa melihat jawaban teman lain. Di K13 ini kita tidak mengutamakan nilai, tapi yang kita utamakan adalah sikap. Sikap itu harus kita kembangkan terus-menerus. Nah, sekarang kita akan masuk namanya teknik dan instrumen penilaian, yang mana terdapat 3 tipe, yaitu tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Tes tulis itu seperti pada umumnya kita melaksanakan ujian, ada pilihan ganda, esai. Kalau tes lisan itu adalah saat kita berinteraksi dengan guru langsung, one by one atau satu dengan satu. Dan ada juga penugasan, yang mana penugasan itu berisi tentang tugas-tugas kita, baik itu tentang brosur, tentang spanduk, dan lain-lain. Nah, contoh instrumen penilaian pengetahuan itu ada 3, yang mana juga terdapat tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Nah, di penilaian keterampilan ini kita bisa melihat mencakup penilaian proses. Jadi setiap proses yang kalian alami di setiap jurusan, baik itu TKJ, multimedia, ataupun di OTKP, kalian mendapatkan nilainya, baik itu dari perencanaan, pelaksanaan, ataupun penyajian. Dan masuklah ke penilaian hasil, yang mana hasil itu dia nggak usah takut hasil itu jelek, karena kita juga dilihat dari proses yang apa yang sudah kita alami di sini. Nah, hasil itu berisinya apa? Berisi isi laporan, bahasa, estetika, ataupun hasil berupa produk gitu kan. Nah, contoh instrumennya adalah yang pertama itu akan ada yang namanya tes praktik. Di tes ini mungkin kalian akan bisa melihatnya di lab ataupun di kelas nantinya, baik itu masuk ke project, habis itu jadilah sebuah portofolio. Portofolio ini bisa kalian pakai nanti saat kalian bekerja. Jadi hasil yang kalian buat selama di SMK jangan sampai hilang sampai kalian lulus nantinya. Nah, di pengolahan nilai keterampilan ini kita bisa melihat yang mana jumlah nilai itu adalah praktik, project, ataupun portofolio dibagi nilai maksimal dikali 4 adalah skor akhir dari nilai praktik kalian. Nah, untuk kriteria kenaikan kelas itu ada 5. Yang pertama itu menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Tercapainya nilai-nilai kalian dengan KKM atau lebih. Tidak terdapat nilai kurang dari KKM maksimal pada 2 mata pelajaran. Dan yang kelima itu adalah ketidakhadiran siswa tanpa keterangan maksimal 15% dari jumlah efektif. Atau kalau kita hitung-hitung paling maksimal itu tidak sampai 8 alfa. Nah, untuk kriteria kelulusan itu adalah yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir dan lulus ujian sekolah, lalu lulus ujian nasional. Nah, itu semua adalah presentasi dari kami untuk tentang K13. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga kalian menjadi anak-anak yang baik dan berkualitas, tentunya dengan skill yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi kepada para anak-anakku, baik putra maupun putri, siswa-siswi SMK Mega Bangsa kelas 10. Selamat bergabung di SMK Mega Bangsa. Semoga kalian kelak nanti akan menjadi penerus para orang-orang hebat. Orang-orang hebat selalu disiplin dan selalu cari teman yang baik. Mengingat kita mempunyai tujuan dan masa depan yang cerah, maka dari itu saya perlu mengingatkan dan menegaskan dan melarang keras dalam pergaulan yang tidak sehat. Di dalam pergaulan yang tidak sehat ini
Tentunya kita semua pasti sudah pernah mengenal atau melihat atau membaca apa narkoba, baik di televisi, radio, majalah, dan koran. Pasti pernah kita melihat kasus narkoba yang begitu banyak di Indonesia. Saking banyaknya, hampir setiap hari sering kita melihat ada saja pengedar, pengkonsumsi narkoba yang ditangkap oleh aparat kepolisian. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait hukum dan bahaya narkoba untuk kita dan orang lain. Salah satu hal yang sejak dulu menjadi permasalahan dalam masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus adalah penyalahgunaan obat-obatan. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, termasuk di dalamnya Badan Narkotika Nasional, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah nabja, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah nabja biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama. Sebenarnya, narkoba itu obat legal yang digunakan dalam dunia kedokteran. Nah, di sini yang terjadi permasalahannya. Namun dewasa ini narkoba banyak disalahgunakan. Bahkan kalangan muda tidak sedikit yang menggunakan narkoba. Bukan untuk kesehatan atau bukan untuk orang sakit, tapi orang sehat malah dibuat sakit gara-gara narkoba yang tadi disalahgunakan, tidak pada dosis yang benar. Banyak dari mereka yang menggunakan narkoba dengan alasan untuk kesenangan batin. Namun sayangnya tidak banyak yang mengetahui bahaya narkoba. Bahkan akan menimbulkan suatu kematian yang akan sia-sia. Oleh karena itu, sosialisasi dan penyuluhan narkoba ini bertujuan untuk memberikan informasi betapa bahayanya narkoba. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari, karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf, sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Penyuluhan ini bertujuan sebagai pengetahuan bagi para remaja tentang jenis-jenis narkoba dan bahaya narkoba bagi dirinya. Nah, perlu diketahui melihat dari hukum dan undang-undang yang ada di Indonesia, sebagian besar saya hanya mengutip sebagian hukum undang-undang di Indonesia ini sebenarnya banyak. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika disebutkan pengertian dari narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berhasil psikoaktif.
melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, narkotika dan psikotropika yang termasuk dalam golongan 1 merupakan jenis zat yang dikategorikan ilegal. Akibat dari status ilegalnya tersebut, siapapun yang memiliki, memproduksi, menggunakan, mendistribusikan, atau mengedarkan narkotika dan psikotropika golongan 1 dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, sudah jelas ya bahwa narkoba itu sudah ada dasar hukumnya dan termasuk barang yang ilegal dikonsumsi oleh masyarakat. Bagi siapa saja yang ingin coba-coba dengan narkoba, siap-siaplah. Penjara akan menunggu kedatangan Anda semua. Saya berharap kepada siswa-siswi SMK Mega Bangsa, tolong hargai diri kamu sendiri dan ingat kepada keluarga, khususnya orang tua kita. Jauhi narkoba dan masuk ke dalam macam-macam narkoba. Ada morfin, adalah hasil olahan dari opium untuk candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium C17H19N03. Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikan. Ada kodein, termasuk garam turunan dari opium dan candu. Efek kodein lebih lemah daripada heroin dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelan dan disuntikan. Heroin putau mempunyai kekuatan 2 kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia. Pada akhir-akhir ini, heroin yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Walaupun pembuatan, penjualan dan pemilikan heroin adalah ilegal, tapi diusahakan heroin tetap tersedia bagi pasien yang penyakit kanker terminal karena efek analgesik dan eurefiknya yang baik. Ada metadon, ada demerol, nama lainnya adalah petidina. Pemakaiannya dapat ditelan atau dengan disuntikan. Demerol dijual dalam bentuk pil dan cairan tidak berwarna. Ada candu getah, ini dari tanaman Papaver somniferum, didapat dengan menyadap menggores buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai latex. Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman, dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak. Inilah yang dinamakan candu mentah atau candu kasar. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat aktif yang sering disalahgunakan. Candu masak warnanya coklat tua atau coklat kehitaman. Diperjualbelikan dalam kemasan kotak kaleng dengan berbagai macam cap, antara lain ular, tengkorak, burung elang, bola dunia, cap 99 dan lainnya. Nah, faktor yang biasanya orang mengkonsumsi narkoba banyak sekali faktornya. Yang pertama, perpecahan unit keluarga, misalnya perceraian, keluarga yang berpindah-pindah, orang tua yang tidak ada atau jarang di rumah, dan sebagainya. Pengaruh media massa, misalnya iklan mengenai obat-obatan, dan zat perubahan teknologi yang tepat, kaburnya nilai-nilai dan sistem agama, serta mencairnya standar moral, meningkatnya waktu menganggur, ketidakseimbangan keadaan ekonomi, membosankan dan sebagainya. Menjadi manusia untuk orang lain, bahaya narkoba diantaranya. Jadi untuk narkoba ini banyak faktor. Yang lebih penting sebenarnya faktor agama dan moral dan lingkungan. Ketika agamanya kuat, kita otomatis moralnya baik, akhlaknya baik, sifatnya baik. Dan ketika moral, sifat dan baik, otomatis kita akan berada di lingkungan orang-orang baik. Tidak ada di lingkungan orang-orang yang tidak baik. Jadi saya berharap
anak-anakku, siswa-siswi SMK Mega Bangsa untuk selalu mendalami ilmu-ilmu agama, yang dimana untuk selalu menjaga sikap pada guru, orang tua, dan teman sekitar. Dan ingat, menjaga pergaulan itu lebih penting dari apapun. Menurut efeknya, menimbulkan halusinogen atau halusinasi. Seorang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu, tidak sadarkan diri, adiktif, kecanduan berat. Menurut jenisnya, yang pertama menimbulkan depresi berat, apatis, rasa lelah berlebihan, malas bergerak, banyak tidur, gugup, gelisah, selalu merasa curiga, denyut jantung bertambah cepat, rasa gembira berlebihan, banyak bicara namun cadel, rasa harga diri meningkat, kejang-kejang, pupil mata mengecil, tekanan darah meningkat, berkeringat dingin, mual hingga muntah, luka pada sekat rongga hidung, kehilangan nafsu makan, dan turunnya berat badan. Masih banyak faktor-faktor atau orang-orang yang mengalami kecanduan narkoba. Jadi saya berharap kepada siswa-siswi SMK Mega Bangsa untuk lebih hati-hati dalam memilih teman pergaulan. Karena pergaulan yang sehat akan menimbulkan masa depan yang cerah. Dan kebalikannya, pergaulan yang tidak sehat akan menimbulkan masa depan yang tidak cerah. Apaan? Oh, lagi syuting. Gak tahu, sorry. Stop. Sorry bos. Saya lagi gerakan saya ini. Lu malah ajan, Bu. Iya kan. Nah, otomatis dilihat dari faktor-faktor atau apa yang ditimbulkan dari orang ketika mengkonsumsi narkoba itu sangat berat. Jadi saya menghimbau kepada seluruh siswa-siswi SMK Mega Bangsa, khususnya kepada siswa-siswi kelas 10 yang baru, untuk jauhi narkoba. Dan ketika kita menjauhi narkoba, akan ada pintu masa depan yang sukses, cerah menunggu kita. Maka dari itu, dalami ilmu-ilmu agama, di mana ilmu agama itu membahas tentang sikap, moral, akhlak, dan perilaku. Ketika moral, akhlak, perilaku kita baik, otomatis kita akan berada di lingkungan orang-orang baik. Jadi saya berharap kepada seluruh siswa-siswa SMK Mega Bangsa untuk selalu menjaga diri dari pengaruh yang tidak baik. Nah, inilah jenis-jenis narkoba. Bisa dilihat, tadi sudah saya sebutkan apa saja narkoba itu, apa narkotika. Di sini ada ganja, sabu, ekstasi, riklona, alprazolam, T-Rex, tembakau gorila, mushroom, dan lain-lain. Kesimpulannya, narkoba adalah barang yang sangat berbahaya dan bisa merusak susunan syaraf yang bisa merubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Selain itu, narkoba adalah sumber dari tindakan kriminalitas yang bisa merusak norma dan ketentraman umum, serta menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi pada tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Sebaliknya, kalangan remaja sekarang harus dibina luar dan dalam supaya tidak terjerumus ke dalam narkoba. Dan yang paling berperan penting di sini ialah orang tua. Manakala orang tua tidak peduli dengan pergaulan anak-anaknya, maka sudah dipastikan anak tersebut akan terjerumus ke dalam narkoba, dan apabila sudah terjerumus akan sangat berbahaya jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba. Maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak, dan jika sudah melebihi takaran, maka pengguna itu akan overdosis dan akhirnya kematian. Nah, jadi untuk mengakhiri materi pada pagi ini,
saya berpesan kepada seluruh siswa-siswi SMK Mega Bangsa untuk jauhi narkoba bila Anda sayang dengan keluarga dan orang tua. Narkoba sudah sangat berbahaya. Hukuman mati menanti Anda. Paling ringan di penjara 15 tahun. Nggak bisa lebih. Jadi saya berharap untuk jauhi narkoba, karena memang ini adalah suatu hal yang haram hukumnya dikonsumsi bagi umat Islam dan agama lain. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga kita semua sadar terkait dengan hukum narkoba dan bahayanya narkoba. Mudah-mudahan kita bisa meraih kesuksesan yang ada di depan mata ini tanpa narkoba. Katakan tidak tanpa narkoba. Mungkin kita akhiri saja materi pada pagi ini. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata atau video yang salah, kurang lebihnya mohon maklum. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pada anak-anakku sekalian, para peserta MPLS SMK Mega Bangsa yang saya sayangi, alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan mengisi materi tentang pentingnya pelajaran agama dan pendidikan akhlak dalam kehidupan kita, terutama bagi para pelajar. Jadi anak-anakku sekalian, sudah kita maklum ketahui bahwa negara kita, negara Indonesia adalah berdasarkan kepada Pancasila, yang salah satu silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada ketuhanan. Sedangkan ketuhanan itu adalah poin penting di dalam kehidupan kita beragama. Apalagi kita sebagai orang Islam, ya, bahwa pendidikan agama itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Karena agama itu tidak hanya akan memberikan kita kebahagiaan di dunia atau di akhirat, tapi kedua-duanya. Karena ada anggapan hari ini kalau kita belajar agama itu hanya untuk dunia saja atau untuk akhirat saja. Maaf. Tapi dunia itu adalah dengan yang lainnya. Tapi sebenarnya belajar agama atau agama itu akan memberikan kita kebahagiaan di dunia dan akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan min dzakarin wal unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ahsana ma kanu ya'malun. Yang artinya kurang lebih adanya, barang siapa yang beriman, barang siapa yang beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan hubungannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah hubungan kebaikan kepada sama manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji wala nuhniyanahu, maka kami akan beri dia kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah di sini kata ulama ahli tafsir mengatakan adalah kehidupan di dunia ini. Maka dengan dia mengamalkan agama, mengerti agama, maka kehidupannya akan menjadi baik, akan berkah, rezekinya baik, kehidupannya berkah, ya, semuanya akan menjadi baik. Dan kemudian di akhirat akan dibalas lagi, wala najziyannahum bi ahsani kanu ya'malun. Dan akan kami balas dengan apa? Dengan yang lebih baik lagi nanti. Kenapa? Karena kita sebagai orang Islam yakin kalau kita berbuat baik, beramal soleh, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Apa itu surga? Kehidupan yang selama-lamanya.
kehidupan akhirat yang tidak ada penderitaan lagi di sana, yang tidak ada lagi kesusahan lagi di sana. Hidup dengan berbagai macam kesenangan. Kalau kita berbuat kebaikan menurut agama kita, agama Islam, satu kebaikan saja maka Allah akan lipat gandakan dengan 10 kebaikan. Inilah maka nanti surga itu balasannya lebih baik daripada dunia. Bahkan dikatakan dalam suatu hadis yang mafhumnya, orang yang paling miskin saja di dunia ini, maka nanti di akhirat orang yang paling miskin di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia surga yang luasnya 10 kali dunia beserta isinya. Coba sekarang kalian, ya anak-anakku sekalian, pernah nggak keliling Indonesia? Itu baru Indonesia. Dunia ini mana seluruh dunia, dari Sabang sampai Merauke itu Indonesia, dari barat sampai ke timur itulah dunia itu. Ya, Amerika, Eropa, Asia, semuanya itu dunia namanya. Berapa luasnya dunia? Nah, kita nanti di akhirat, kalau kita masuk surga, itu balasannya adalah 10 kali dunia beserta isinya. Masya Allah, ya. Jadi anak-anak sekalian, ya, jadi agama ini penting kita pelajari. Kenapa? Karena akan membuat kita jadi orang yang baik. Ya, jadi orang yang baik, orang yang berbuat jujur. Dalam kehidupannya ini akan mewujudkan dalam kehidupannya ini kebaikan-kebaikan. Ya, maka dengan agama ini akan timbul kebaikan. Karena kita apa? Orang yang beragama ini takut untuk melakukan kejahatan. Kenapa? Karena dia akan dibalas dengan kejahatannya. Ya. Dia berbuat baik, dia akan dibalas dengan kebaikannya. Maka inilah pentingnya agama dalam kehidupan kita, belajar agama supaya kita di dalam berbuat baik ini semangat, dan di dalam berbuat kejahatan takut. Kenapa? Kita akan dibalas. Di dunia saja, contohnya kalau orang berbuat baik itu, maka dia, kalau karyawan contohnya berbuat baik, maka dia akan dapat gaji, dapat bonus, dapat lain-lain sebagainya. Tapi kalau dia berbuat baik, berbuat buruk, maka dia akan dikeluarkan dari karyawan, bahkan dia akan bisa masuk penjara. Demikian juga di sekolah. Kalau kita berbuat baik di sekolah, berbaik guru, berbaik kepada teman-teman, maka kita akan disukai teman-teman dan akan hidup dengan mudah. Ya. Tapi kalau kita berbuat jahat kepada guru, kepada teman-teman, kepada lingkungan, maka kita akan dikeluarkan dari sekolah. Bahkan kalau tidak, kita setidak-tidaknya kita akan dapat nilai atau prestasi yang buruk. Nah, maka dari itulah ini penting sekali dalam kehidupan kita ini untuk mempelajari agama. Apalagi kita sebagai orang Islam disuruh untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Maksudnya adalah yang wajib ini adalah menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setiap orang Islam ini wajib menuntut ilmu syariatnya. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain sifatnya adalah fardhu kifayah atau mubah. Ya, seperti ilmu-ilmu dokteran, seperti ilmu manajemen keuangan dan lain-lain sebagainya, ilmu geografi, ya, ilmu bumi, itu sifatnya hanya kadang-kadang fardhu kifayah dan mubah. Kenapa? Karena tidak seluruh umat Islam boleh atau harus menguasainya, hanya sebagian saja pun sudah cukup. Tetapi kalau sholat, ibadah, maka setiap orang ini harus ngerti sebagai orang Islam. Ya, cara wudu yang benar, cara sholat yang benar, cara puasa yang benar, berbuat baik kepada orang tua. Ini setiap orang individu muslim dia wajib tahu, wajib untuk mengamalkan. Nah, maka dari itulah maka kita diwajibkan untuk belajar agama. Dan kita harus tahu sebagai orang Islam bahwa agama yang paling besar di sisi kita adalah agama Islam, bukan agama yang lain. Ya. Karena setiap orang merasa agama itu baik, tapi kita sebagai orang Islam kita harus tahu bahwa seluruh agama baik, tapi tidak seluruh agama benar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama Islam sebagai agama yang terbaik. Ya. Dalam surat Al-Maidah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu berfirman yang mafhumnya, "Pada hari ini aku sempurnakan seluruh nikmatku kepadamu." Dan
Aku telah ridho Islam ini sebagai agama kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridho Islam itu sebagai agama kalian. Ya. Di dalam ayat yang lain di surat Al-Imran Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina." Barang siapa yang mencari selain agama Islam, fala yuqbalu minhu. Tidak akan diterima agamanya. Wa huwa bil akhirati minal fasirin. Maka di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan agama, yaitu dengan agama Islam ini. Ya, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Sesungguhnya Allah yang mengutus rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan dinil haq, dengan agama yang benar. Apa itu agama Islam? Supaya apa? Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Supaya menyempurnakan agama yang dulu. Agama apa? Agama sama yang dulu, kayak agama Kristen atau Nasrani, kayak agama Yahudi, ya. Itu semua agama-agama Nabi yang dulu sudah sempurna. Tidak ada lagi agama selain agama Islam yang sempurna menurut kita hari ini. Nah, makanya kita harus tahu, ya, jangan sampai hari ini kita dijadikan oleh orang-orang sekuler, oleh orang-orang yang lain bahwa semua agama itu sama saja. Tidak, semua agama itu baik, tetapi tidak semua agama benar. Maka dari itulah kita harus belajar agama Islam, belajar dengan benar. Dan belajar agama Islam yang dimulai dengan akhlak yang paling pertama. Kenapa? Karena akhlak ini akan melihat orang secara zahirnya. Karena akhlak ini akan melihat orang dari luar, akhlak itu. Karena masalah orang-orang itu tidak akan melihat daripada hati kita. Orang tidak melihat hati kita, tetapi yang keluar dari hati itulah yang akan dilihat. Ya, maka kalau omongannya baik, tingkah lakunya baik, sopan santun, itulah akhlak. Dan makanya Rasulullah tidak salah bersabda di dalam hadisnya, bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, kata Rasulullah. Jadi bagaimana Rasulullah itu untuk menjadikan orang-orang yang baik. Karena hari ini kita dengar di mana-mana, kita jangan terkecoh dengan propaganda orang-orang Islam itu teroris. Ya, Islam itu tukang bikin kerusakan. Bahkan orang-orang Islam hari ini di mana-mana saling berantem satu sama lain. Kenapa? Karena tidak mengamalkan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak-anakku sekalian, para peserta EPLS yang saya sayangi, maka dari itulah kita harus ini belajar bagaimana mempelajari akhlak dengan baik dan mengamalkannya dengan baik pula. Ya, maka dikatakan pula, apalagi pelajar-pelajar ini, masya Allah, untuk mendapatkan ilmu yang berkah, maka dia harus dimulai dengan akhlak. Ada imam seorang ulama mengatakan, bil adabi tubhamul ilm. Dengan adab, hanya dengan adab ilmu akan itu dipahami. Jadi kenapa hari ini banyak anak-anak sekolah ya susah banget ya ketika menerima pelajaran. Ketika menerima pelajaran susah, kenapa? Karena adabnya enggak benar, adabnya enggak baik sama gurunya, sama orang tuanya di rumah. Coba saya tanya, ketika waktu normal kalian ke sekolah, mau berangkat, cium tangan dulu enggak sama orang tua, mama sama bapak di rumah? Ya, terus nyampe di sekolah, ucap salam enggak sama guru? Ya, cium tangan sama guru waktu normal, ya kayaknya jarang. Maka kita diadabin. Apalagi ketika guru menerangkan, ya, masih ada yang sibuk main HP, ada yang sibuk ketawa-ketawa, ya, dan lainnya sebagainya. Nah, inilah adab-adab yang mesti kita benarkan ketika kita menuntut. Kenapa? Karena dengan adab ini, ya, ilmu akan mudah dipahami. Bahkan dikatakan, sebelum menuntut ilmu itu adabnya dulu benerin. Ya. Ta'allamil adab, belajarlah adab dulu. Jadi ada ungkapan mengatakan ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah adab dulu sebelum kalian belajar ilmu. Maka dari itulah anak-anakku sekalian, maka mulai dari sekarang marilah kita terapkan belajar adab yang baik pada orang tua kita,
kepada guru-guru kita, apalagi kepada teman-teman kita, supaya apa? Supaya ilmu kita berkah, supaya kita ini menjadi orang yang bukan hanya punya ilmu, tetapi juga orang yang punya akhlak yang mulia di sisi manusia, sehingga kita akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itulah yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Selamat bergabung di SMK Mega Bangsa. Mudah-mudahan kalian akan menjadi murid-murid yang baik, murid-murid yang berprestasi, murid-murid yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Semoga bermanfaat. Haza wallahu yar'ana wa yahfazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.